Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, jika Anda hendak mengadakan perjamuan pesta, siapakah yang biasanya masuk dalam daftar undangan Anda? Pertama, pastilah keluarga besar Anda. Selanjutnya, relasi bisnis dan teman-teman. Jika undangan terbatas, umumnya kita harus mengatur daftar prioritas, bukan? Siapakah yang masuk di dalam daftar itu? Umumnya kita akan memasukkan nama-nama orang yang penting dalam hidup atau karir kita sebagai ungkapan penghormatan dan terima kasih atas budi baik mereka. Pendeknya, kita membalas kebaikan mereka dengan cara mengundang mereka dalam acara istimewa kita. Atau sebaliknya, kita mengundang orang yang kita anggap penting bagi bisnis atau kepentingan kita. Apakah demikian? Saudara, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kebenaran yang sama sekali berbeda. Mari kita memeriksa Lukas 14 ayat 12a. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Mengapa demikian? Selanjutnya ayat yang sama di dalam terjemahan LAI tahun 74 mengatakan, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ya, bukankah ini yang umumnya terjadi? Itulah sebabnya Yesus mengatakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau telah berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Lukas 14 ayat 14a. Saudara, tanpa pamrih. Bukankah itu istilah yang umum di masyarakat? Bisakah kita memiliki sikap seperti ini? Berbuat kebajikan tanpa mengharapkan balasan, berbuat kebajikan semata-mata karena itulah hakikat kita sebagai orang yang telah dianugerahi kebaikan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Abraham. Kisah hospitalitas atau keraman Abraham di dalam Kejadian 18 ayat 1 hingga 8 telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pada masa itu keraman Abraham dengan mengundang orang asing makan dan sejenak beristirahat di kemahnya sangatlah berarti bagi orang-orang asing tersebut. Ingat, pada zaman itu kafe, rumah makan, dan hotel jelas belum ada. Namun keraman Abraham juga bukan tanpa risiko. Ia belum mengenal mereka. Bukan tidak mungkin mereka adalah orang-orang berbahaya. Namun Abraham yang dikenal kemudian sebagai bapa orang beriman ini melakukan apa yang sesuai dengan imannya. Bahwa hidupnya ada di dalam tangan Allah, ia tidak khawatir. Tuhan yang telah memanggil dia untuk meninggalkan negerinya dan sanak keluarganya, kemudian memimpinnya di sepanjang perjalanannya, adalah Tuhan yang sama yang selalu melindunginya. Perhatikan bagaimana Abraham memperlakukan orang-orang asing itu. Roti yang dibuat dari tepung 3 sukat, dadih dan susu, serta anak lembu yang diolah, semuanya adalah makanan pesta dalam jumlah yang berlimpah. Ini menunjukkan betapa Abraham sangat menghormati mereka. Apakah Abraham tahu bahwa orang asing tersebut adalah teofani atau penyataan diri Allah? Bisa jadi tidak. Meski demikian, Abraham sangat menghargai mereka. Saudara, pertanyaannya,
Bagaimanakah kita menghargai orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita, termasuk orang yang tidak berada di level yang sama dengan kita? Demikian kata dunia. Apakah kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kita? Semoga pesan Tuhan Yesus hari ini, berikut contoh keramahan Abraham, menjadi inspirasi bagi kita mengenai bagaimana hidup tanpa pamrih. Saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami mampu menghadirkan Kristus melalui hidup kami. Kami dapat menemukan Kristus juga di dalam diri sesama kami, sehingga kami memperlakukan mereka dengan hormat tanpa pamrih. Kami tidak mengambil keuntungan dari mereka. Sebaliknya, karena segala yang sudah Tuhan berikan, kami selalu bertanya, apa yang Tuhan mau kami perbuat buat mereka. Kami mohon ya Allah, bimbinglah kami di dalam roh-Mu. Kami mohon. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada pada saat ini.